Feng Zunze dan yang lainnya langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Zian. Mereka melihat sikap jinak Ratu Semut Penelan Batu yang dikabarkan sangat ganas dan hati mereka tampaknya telah memahami sesuatu. Mata mereka menatap Zian dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut. Ya, aku yang tua ini benar-benar memiliki penglihatan yang buruk. Tidak disangka gadis kecil ini juga seseorang yang menyembunyikan keahliannya. Xiao Yan tersenyum. Ia jauh lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan yang dihadapi Feng Zunze dan yang lainnya. Identitas Zian adalah sesuatu yang sudah ia ketahui dengan jelas. Naga Void kuno dikenal sebagai penguasa tertinggi di antara semua binatang. Tekanan yang berasal dari garis keturunan memang memiliki semacam pencegahan yang tidak diketahui terhadap binatang sihir tingkat rendah ini. Berkat Zian, suasana yang awalnya tegang tiba-tiba menjadi rileks. Tubuh Xiao Yan bergerak dan dia muncul tidak jauh dari Zian. Matanya dengan penasaran mengamati apa yang disebut Ratu Semut Pemakan Batu. Ratu Semut berwarna emas gelap. Ada 8 sayap seperti kulit bawang di punggungnya. Mulutnya yang besar memiliki gigi tajam bergerigi yang membuat orang merasa dingin di hati. Jika seseorang digigit oleh makhluk ini, kemungkinan besar ia akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Saat Xiao Yan mengamati Ratu Semut Penelan Batu ini, Ratu Semut Penelan Batu juga tampaknya merasakan kehadirannya. 8 sayapnya mengepak sedikit saat memperlihatkan mulutnya yang besar dan ganas yang ditutupi dengan gigi tajam ke arah Xiao Yan. Tidak perlu takut, tidak perlu takut, di tangan kecil Zian menepuk Ratu Semut. Baru saat itulah Ratu Semut merasa sedikit lebih aman. Namun, matanya masih memancarkan cahaya tajam saat menatap Xiao Yan. Binatang ajaib semacam ini sangat ganas dan brutal. Jika bukan karena ditekan oleh kekuatan naga Zian, kemungkinan besar ia akan menjadi ganas dan melukai seseorang. Benda ini tahu di mana aula jiwa berada? Feng Zunze juga melayang. Dia berbicara dengan gembira setelah melirik Ratu Semut. Ya? Zian mengangguk. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, "Ya, haruskah kita bergerak sekarang?" Xiao Yan merenung sejenak. Ia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. Kecepatan sangat penting dalam pertempuran. Mereka telah menjelajahi hutan ini selama beberapa waktu. Jika mereka terus berhenti, cepat atau lambat mereka akan ditemukan oleh orang-orang dari Hall of Souls. Ikuti aku. Zian mulai bergerak setelah melihat situasi ini. Dia memimpin dalam bergegas menuju pegunungan yang dipenuhi kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kali ini, kecepatan kelompok Xiao Yan jelas meningkat pesat dengan Ratu Semut yang memimpin mereka. Selain itu, perhatian mereka tidak perlu teralihkan untuk menemukan jalan mereka. Oleh karena itu, setelah kurang dari setengah jam, mereka telah menjelajah jauh ke dalam perut gunung. Diam! Zian, yang memimpin jalan melalui hutan yang diselimuti kabut dingin di depannya, tiba-tiba berhenti. Ia memberi isyarat kepada kelompok Xiao Yan agar tidak membuat suara apapun. Meskipun kelompok Xiao Yan merasa sedikit tidak yakin ketika melihat ini, mereka tetap diam seperti yang diperintahkan. Tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka. Setelah semua orang terdiam, Ratu Semut di punggung Zian tiba-tiba memancarkan gelombang sonik yang aneh. Setelah itu, gelombang sonik ini menyebar seperti riak. Bam bam bam. Beberapa detik setelah gelombang sonik ini dipancarkan, kelompok Xiao Yan menemukan banyak sosok hitam jatuh dari kabut dingin di sekitarnya. Setelah itu, mereka mendarat di rumput kuning yang layu. Tubuh mereka ditutupi oleh semut berwarna hitam seukuran kepalan tangan. Semut-semut ini menggigit tenggorokan mereka dengan kuat, sepenuhnya menghalangi suara mereka. Mata seluruh kelompok itu menoleh, dan terkejut saat mengetahui bahwa sosok-sosok hitam itu sebenarnya adalah burung-burung hitam kecil seukuran telapak tangan. Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka tersembunyi di dalam kabut dingin. Bahkan dengan persepsi Xiao Yan, dia tidak pernah menemukan mereka. Ini adalah mata aula jiwa. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan informasi. Jika kita tidak sepenuhnya menghilangkannya, jejak kita akan ditangkap oleh aula jiwa. Zian menjelaskan kepada kelompok Xiao Yan. Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin saat mendengar ini. Aula jiwa ini memang aneh. Mereka benar-benar telah mempersiapkan benda-benda kecil ini untuk menjadi mata mereka. Bagaimana mungkin orang biasa bisa mengharapkan ini? Jika bukan karena Ratu Semut yang memimpin mereka kali ini, kemungkinan aula jiwa sudah memasang perangkap untuk mereka masuki saat mereka mencapai aula cabang.
Burung-burung komunikasi di sekitar sini telah disingkirkan secara diam-diam oleh semut setan penelan batu. Tidak perlu khawatir. Selain itu, aula jiwa berada tidak jauh dari sini. Kalian semua harus berhati-hati. Ziyan berbicara dengan lembut. Hati kelompok Xiao Yan menegang setelah mendengar kata-katanya. Douqi mulai mengalir pelan di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap menghadapi semua situasi yang tiba-tiba kapan saja. Setelah menghabisi mata-mata tersembunyi di aula jiwa, Ziyan sekali lagi memimpin jalan. Mereka terus melintasi pegunungan dengan cara ini selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, dia mendesah pelan dan berbisik, "Ya, kita sudah sampai." Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih cepat saat mendengar ini. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kabut di sini sebenarnya menjadi jauh lebih tipis karena alasan yang tidak diketahui. Tempat di mana mereka saat ini berada adalah lereng yang sangat tinggi dan curam. Di ujung lereng ini terdapat sebuah lembah besar dengan keempat sisinya menghadap ke pegunungan. Bagian dalam lembah itu adalah aula hitam berukuran 1000 kaki. Itu seperti binatang buas prasejarah yang sedang bersujud dan menyebarkan aura mengerikan yang mendinginkan hati seseorang di dalam kegelapan. Ini adalah aula jiwa ya? Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia melihat bangunan yang sangat besar di dalam lembah. Aula jiwa ini benar-benar mampu menciptakan sesuatu yang begitu besar di dalam hutan pegunungan yang terpencil ini. Mereka memang cukup kuat. Feng Zunze dan yang lainnya juga berjalan dari belakang Xiao Yan. Mereka melirik aula hitam besar di dalam lembah dan kegembiraan melonjak di mata mereka. Pada saat yang sama, beberapa keseriusan juga muncul di dalam diri mereka. Selanjutnya, inilah saatnya mereka benar-benar bertarung. Tunggu, penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini. Xiao Yan perlahan-lahan mulai tenang kembali. Tiba-tiba dia menyadari bahwa langit di atas lembah yang agak jauh itu agak terdistorsi. Dia langsung mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, "Serahkan penghalang spasial itu padaku. Aku bisa merobeknya tanpa membuat orang di dalam waspada," kata Ziyan. "Feng Tua, dapatkah kau merasakan berapa banyak douzun elit yang hadir di dalam aula besar ini?" Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum menoleh dan bertanya pada Feng Zunze. Feng Zunze memejamkan matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya dan berkata dengan lembut, informasinya benar. Aku merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas, mereka semua adalah ahli kelas douzun. Aku juga merasakan lebih dari 10 douzong. Ada juga sejumlah aura yang bahkan lebih lemah." Hati Xiao yang diam-diam menghela napas lega setelah mendengar ini. 5 douzun. Jajaran ini mungkin sangat kuat tetapi mereka setidaknya mampu mengatasinya. Ketika penghalang spasial dibuka, pertama-tama kita akan melepaskan beberapa semut setan pemakan batu ke dalamnya dan menggigit semua orang itu sampai mati. Sikap bersemangat Ziyan di samping membuat Xiao Yan dan yang lainnya terdiam. Dia benar-benar monster kecil. 5 douzun. Kita berempat hampir tidak bisa menghalangi mereka. Xiao Yan akan mengambil kesempatan untuk memasuki aula jiwa dan menemukan Yao Chen. Bawa dia pergi segera setelah kau menemukannya. Kita tidak bisa tinggal lama. Tidak ada yang bisa menjamin apakah aula jiwa akan memiliki bala bantuan yang cepat. Feng Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Anda tidak akan bisa memblokir mereka begitu Anda menyertakan ini. Xiao Yan tersenyum. Ia menjentikan jarinya dan boneka iblis langit muncul di sampingnya. Tubuhnya yang berwarna emas gelap tidak mudah ditemukan di balik kabut. Ini boneka kelas douzun? Ekspresi Feng Zunze dan Tai Jian Zunze berubah saat melihat boneka setan langit. Hati mereka sangat terguncang. Sulit membayangkan bahwa kekuatan di sekitar Xiao Yan benar-benar menjadi sebesar ini selama lebih dari 1 tahun. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya menunda 5 douzun dari aula jiwa. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan kepadamu. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat dagunya ke arah Ziyan. Ziyan mengangguk dengan penuh pengertian. Dia melangkah maju 2 langkah. Cahaya ungu menyelimuti jarinya saat dia dengan lembut menekannya di ruang yang terdistorsi, memotong pintu yang luasnya 10 kaki. Dia mendorong dengan tangannya dan ruang itu diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Sebuah pintu spasial yang tak terlihat muncul di depan mata Xiao Yan. Pergi! Ratu semut di pundak Ziyan sekali lagi memancarkan gelombang sonik aneh setelah pintu spasial dibuka. Seketika, kelompok Xiao Yan mendengar suara gesekan yang ditransmisikan. Setelah itu,
Kulit di kepala mereka menjadi mati rasa saat mereka melihat semut hitam yang bergerombol dari hutan seperti banjir. Akhirnya, mereka melesat melewati kelompok Xiaoyan dan bergegas masuk ke pintu spasial. Di bawah naungan kabut dingin yang samar, gelombang semut hitam ini mengikuti lereng dan dengan cepat menyerbu menuju aula hitam besar di dalam lembah. Serang! Tidak peduli seberapa menakutkannya aula jiwa, kali ini kita akan melakukan pertunjukan yang bagus untuk merebut makanan dari mulut harimau. Xiao yang tertawa saat melihat gelombang semut menyerbu lembah. Tiba-tiba dia berdiri. Aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial. Operasi penyelamatan yang telah ia persiapkan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini. Ada sebuah kotak besar di dalam aula hitam yang besar. Pilar-pilar batu hitam setinggi 1000 kaki berdiri di kota itu sambil tampak menopang langit. Pilar batu itu ditutupi dengan simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak rantai hitam gelap memanjang dari pilar-pilar batu itu. Rantai-rantai itu menyilang dan membentuk garis tengah kota itu. Ujung rantai logam ini memiliki banyak gugusan cahaya lemah yang tergantung di atasnya. Di dalamnya secara mengejutkan terdapat beberapa tubuh spiritual ilusi dengan ekspresi yang menyakitkan. Wilayah tengah alun-alun ini adalah sebuah panggung yang tingginya sekitar 100 kaki dari tanah. Di sekeliling panggung itu terdapat 4 pilar batu yang sangat besar. 4 rantai hitam tebal yang rapat meliuk-liuk seperti ular piton. Ujung keempat rantai itu adalah gugusan cahaya yang sangat kuat. Ada seorang tua yang duduk dengan mata terpejam di dalam gugusan cahaya itu. Dari penampilannya, dia secara mengejutkan adalah Yao Lao, yang telah jatuh ke tangan aula jiwa. Pada saat ini, 4 rantai hitam aneh melilit tubuh Yao Lao seperti tanaman merambat. Itu membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Keheningan dan keanehan yang mematikan meliputi seluruh alun-alun ini. Tempat ini sepenuhnya dipenuhi dengan kegelapan pekat dan bau yang mematikan. Keheningan ini berlanjut selama beberapa saat sebelum Yao Lao di peron tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, jejak aura yang sangat familiar telah muncul dalam indranya. Kemunculan aura ini langsung membuat Yao Lao tercengang. Sesaat kemudian, ia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang telah lama kering itu, kini basah oleh air. Ketika dia pergi dulu, aura ini masih seperti seorang pemuda lembut yang membutuhkan perlindungannya. Namun, sekarang aura ini telah berkembang sedemikian rupa. Elang muda saat itu akhirnya terbang ke langit pada saat ini. Suara gesekan pelan terdengar di dalam lembah pegunungan yang sunyi. Aliran air hitam mengalir menuruni lereng. Kecepatan alirannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, aliran air itu sudah mendekati sekeliling aula besar yang berada di dalam lembah pegunungan. Samar-samar terlihat beberapa sosok hitam duduk di beberapa pilar batu di sekitar aula hitam besar. Sosok-sosok ini bertahan di dalam kabut hitam. Aura gelap pekat menyebar saat menelan dan meludah. Hah? Saat aliran air deras mendekat, sesosok manusia yang sepenuhnya terbungkus kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan seruan kaget. Kabut hitam beriak dan memperlihatkan wajah yang agak pucat. Dia mengerutkan kening dan melihat benda-benda hitam gelap yang menyebar seperti air hitam di kejauhan. Awalnya dia terkejut sebelum kengerian muncul di matanya. Dia buru-buru berdiri dan berteriak dengan tegas, "Ih, hati-hati. Itu semut setan pemakan batu. Bagaimana benda-benda ini bisa masuk ke sini?" Teriakan keras yang tiba-tiba terdengar langsung memecah keheningan lembah. Lebih dari selusin sosok kabut hitam bergegas bangkit. Ekspresi mereka tercengang saat mereka melihat gelombang semut hitam yang dengan cepat melonjak. "Bunyikan peringatan!" Sosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Tak lama kemudian, gelombang sonik yang tajam keluar dari mulutnya. Setelah itu, gelombang itu dengan cepat terpancar ke aula besar yang tampak seperti binatang prasejarah raksasa. Sus! Peringatan ini baru saja dikeluarkan ketika sejumlah besar sosok hitam terus-menerus keluar dari aula besar. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat gelombang semut yang datang dari segala arah. Semuanya, kita akan menyerang bersama dan melenyapkan semua makhluk ini. Jangan ganggu tetua terhormat lainnya. Seorang pria berpakaian hitam, yang tampaknya memiliki kedudukan cukup tinggi, mengerutkan kening dan melihat ke arah gerombolan semut di bawah. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam. "Dimengerti, pelindung Liu." Ratusan sosok hitam yang berkumpul di bawah menanggapi dengan serempak setelah mendengar ini. Seketika, banyak kabut hitam aneh keluar dari tubuh mereka.
Setelah itu, kabut hitam itu dengan cepat menyebar ke arah gelombang semut. Kabut putih meletus dari tubuh banyak semut setan pemakan batu saat mereka bersentuhan. Seketika, kabut itu terkikis dengan cepat oleh kabut hitam. Namun, jumlah semut dalam gelombang itu sungguh sangat mengerikan. Meskipun kabut hitam itu pekat, tetap saja sulit untuk menghalangi momentum serangan semut. Kerutan di dahi orang berpakaian hitam di langit, yang disebut pelindung liu, semakin mengeras. Lembah ini memiliki penghalang spasial yang dipasang oleh para tetua terhormat. Bagaimana mungkin makhluk-makhluk ini menerobos masuk? Apa yang terjadi? Mengapa ada kegiatan yang begitu hebat? Sementara pelindung liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari dalam aula besar. Mereka baru saja mengajukan pertanyaan ketika mereka melihat semut setan pemakan batu menyerbu dari segala arah. Ekspresi mereka langsung berubah. Semut setan pemakan batu? Bagaimana mereka bisa masuk? Seorang pria berwajah gelap dan serius mengernyitkan alisnya. Matanya tiba-tiba menyapu lembah ini dan kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Ya ada yang salah, semua orang harus." Ledakan! Dia belum selesai berbicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Seketika, api yang ganas membentuk jejak tangan tak terlihat yang dengan kuat menghancurkannya menjadi gumpalan daging. Serangan musuh! Serangan musuh! Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi seonggok daging yang samar-samar. Sepasang pelindung aula jiwa itu baru pulih beberapa saat kemudian dari perubahan yang begitu tiba-tiba. Ekspresi terkejut langsung muncul di wajah mereka. Teriakan tajam bergema di dalam lembah. Suara jeritan baru saja terdengar ketika aura pedang tajam tiba-tiba turun dari langit. Setelah itu, aura itu melesat menembus dua pelindung aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat dan menimbulkan teriakan tajam. Aura pedang itu juga menebas beberapa pilar batu di luar aula besar. Boom! Aura pedang tajam baru saja jatuh ketika ruang menjadi sedikit terdistorsi. Segera, beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari Hall of Souls. Setelah itu, aura yang luas dan perkasa meletus tanpa tertahan pada saat ini. Boom! 4 ahli Douzun meletus pada saat yang sama. Aura tersebut secara langsung menyebabkan pasir dan batu beterbangan di dalam lembah. Tekanan kuat menyebar dari langit dan menyebabkan ekspresi beberapa ahli dari Hall of Souls berubah drastis. Haha, kalian bajingan dari aula jiwa. Sudah saatnya kalian membayar utang kalian hari ini. Suara tawa keras terdengar di langit. Seketika, beberapa hembusan angin yang besar dan dahsyat turun dari langit. Setelah itu, hembusan angin itu menghantam lebih dari selusin ahli dari Hall of Souls ke tanah. Kekuatan yang mengerikan itu telah menghancurkan mereka semua pada saat itu hingga mereka berhamburan ke angin. Haha, serang! Beberapa sosok bergegas turun dari langit. Mereka seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Bahkan para pelindung itu, yang biasanya bersikap angkuh dan perkasa, hanya bisa buru-buru mundur karena terkejut menghadapi kelompok yang ganas seperti serigala dan harimau ini. Mereka tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang cukup berani untuk mengambil inisiatif menyerang aula jiwa mereka. Beraninya kau membuat masalah di aula jiwaku? Apa kau mencari kematian? Suara jeritan yang terus-menerus menggema di seluruh lembah akhirnya menarik perhatian para tetua terhormat di dalam aula. Seketika, terdengar suara gemuruh. Tak lama kemudian, 5 sosok yang diselimuti aura pembunuh bergegas keluar dari dalam aula besar. Pandangan mereka menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti pada Xiaoyan. Xiaoyan? Kamu belum mati? Xiaoyan tanpa sadar mengangkat kepalanya setelah mendengar suara yang familiar ini. Dia menatap kelima sosok di langit. Api ungu coklat menyembur keluar dari tangannya dan dia meraih seorang ahli dari Hall of Souls sebelum membakarnya hingga tak bersisa. Setelah itu, dia tertawa pelan, "Ya iblis tua mugu, tidak disangka kau juga ada di sini. Kau datang untuk Yao Chen, kan? Harus kuakui bahwa keberanian kelompokmu benar-benar tak terbatas. Kau benar-benar berani merebut seseorang dari aula jiwaku? Ini pertama kalinya aku yang tua ini bertemu dengan hal seperti itu setelah menjadi tetua terhormat." Seorang berpakaian hitam mengangkat doupeng di atas kepalanya dan berbicara dengan suara gelap. Dari penampilannya, dia adalah Mugu tua. TSK, tidak disangka ada orang yang dikenal. Feng Zunze, kau benar-benar belum menyerah. Seorang Douzun berpakaian hitam tiba-tiba tertawa dengan cara yang gelap dan dingin di samping Mugu. Feng Zunze tertawa samar setelah mendengar ini.
Dia melirik gelombang anti yang telah menyerbu ke aula besar sebelum menoleh ke Xiao Yan dan berkata, masuklah dan temukan Yao Chen. Kita akan menunda mereka." "Ya." Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas memasuki aula besar. "Berani sekali kau menyerbu aula jiwaku? Kau mencari kematian." 5 Douzun dari aula jiwa di langit langsung berteriak dingin saat melihat ini. Seorang Douzun langsung melemparkan kabut hitam yang besar dan dahsyat. Kabut ini seperti ular hitam yang melesat di langit dan menyerbu ke arah Xiao Yan. "Pergi!" Sosok Feng Zunze muncul di samping Xiao Yan. Ia mengepalkan tangannya dan angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, angin kencang itu menghancurkan kabut hitam yang megah itu. Ia berteriak dengan suara yang dalam. "Hari ini, kita semua akan melihat apakah kelompokmu memiliki kualifikasi ini." Pasangan Douzun itu tertawa marah. Setelah itu, mereka bergegas turun dengan cepat. Salah satu dari mereka terpisah dari yang lain dan dia bertabrakan dengan Feng Zunze sambil membawa aura pembunuh yang tajam di sekujur tubuhnya. Kedua belah pihak segera meletus menjadi pertempuran yang panas membara. Tubuh Xiao Yan bergerak saat melihat ini. Setelah itu, ia melesat turun di udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat melesat menuju aula besar. Tepat saat hendak memasuki pintu besar, ruang di depan mereka bergoyang dan seorang lelaki tua berjubah ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi apapun. "Kamu adalah Xiao Yan? Apakah kamu masih ingat dengan diri yang terhormat ini?" Pria tua berpakaian ungu itu menatap Xiao Yan tanpa ekspresi dan bertanya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan yang familiar dari pihak lain. "Kau bajingan tua yang telah menghancurkan kekuatan spiritualku 2 kali?" Xiao Yan tersenyum saat akhirnya mengingatnya. Ketika kekuatan spiritualnya telah 2 kali tiba di aula jiwa setelah menembus kelasnya, ia ditemukan oleh orang tua ini dan diusir dari aula oleh orang tua itu. "Aku yang dulu meremehkanmu. Dalam beberapa tahun saja, kau telah berlatih hingga tingkat Douzong bintang 9 namun, sayangnya, kau datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Sudah ditakdirkan bahwa kau akan selamanya terkubur di sini." Ekspresi lelaki tua berpakaian ungu itu berubah gelap dan dingin. Suaranya baru saja terdengar ketika lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Langkah kaki Xiao Yan dengan cepat mundur 2 langkah dan api ungu coklat menyembur keluar dari telapak tangannya. Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar tanpa bisa ditahan saat ini. Ledakan! Xiao Yan tidak langsung mundur kali ini. Angin telapak tangan yang tajam yang disertai dengan api jantung 3000 teratai berwarna ungu coklat bertabrakan dengan kejam dengan telapak tangan Douzun berpakaian ungu itu. Angin kencang berhembus saat keduanya bertabrakan. Angin itu mengguncang beberapa penjaga Hall of Souls di dekatnya hingga mereka berubah menjadi ketiadaan. Pilar batu besar itu juga memiliki banyak garis retak di atasnya. Meskipun Xiao Yan telah mengedarkan Douqi di dalam tubuhnya secara maksimal dan bahkan memiliki 3000 Lotus Heart Flame, ia tetap mundur 10 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Alisnya berkerut. Seorang Douzun elit memang kuat. Dibandingkan dengan Xiao Yan yang mengerutkan kening, ekspresi Douzun berpakaian ungu sangat buruk. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Ketika kekuatan spiritual Xiao Yan diam-diam menyelinap ke aula jiwa untuk pertama kalinya saat itu, yang perlu dilakukan Douzun hanyalah memikirkannya dan kekuatan spiritualnya telah tersebar. Pada saat kedua, ia perlu menampakkan diri dan menyerang untuk menghancurkan kekuatan spiritual itu. Namun, pada saat ketiga ini, Xiao Yan benar-benar dapat mengandalkan kekuatan Douzongnya sendiri untuk melawan telapak tangannya tanpa terluka. Transformasi seperti melonjak seperti ini menyebabkan sedikit rasa dingin melonjak tanpa sadar di dalam hatinya. Betapapun hebatnya dirimu, tempat ini akan menjadi tempat di mana kamu meninggal hari ini. Niat membunuh melonjak di mata Douzun yang berpakaian ungu saat dia menghirup udara dalam-dalam. Xiao Yan mampu menerima satu serangan darinya tetapi dia tidak percaya bahwa yang pertama benar-benar akan dapat lolos dari tangannya. Pikiran ini melintas di hati Douzun berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Setelah itu, ia berubah menjadi petir yang sekali lagi melesat menuju Xiao Yan. Tepat saat tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Sosok itu mendarat di depan Xiao Yan dan memblokir serangan Douzun berpakaian ungu ini. Lawanmu bukan aku, tapi dia. Xiao Yan menghadapi Douzun berpakaian ungu dan tersenyum. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat ia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam aula besar.
Douzun berpakaian ungu ingin menghalanginya tetapi boneka setan langit di depannya membuatnya takut terganggu. Segera, ia berteriak dengan marah. Pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati.